bagi seluruh Habib di Indonesia, terutama yang bernaung di bawah Robitoh Alawiyah, Ba'alawi. Kau harus tahu bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah junjungan kami, junjungan umat Islam. Oleh karena itu, kami berhak marah kalau ada siapapun yang mengaku keturunan Nabi Muhammad tanpa bukti. Jadi, selama kau tidak bisa membuktikan bahwa kau keturunan Nabi Muhammad dengan tes DNA, maka jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kau harus buktikan bahwa hablulu kamu adalah J1 Bani Hashimi. Ya, kalau kau tidak menunjukkan bukti itu karena Nabi Muhammad adalah junjungan kami, maka kami berhak untuk marah. Jadi kau tidak boleh mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad selama tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan hablulu adalah J1. Kalau kau belum membuktikan itu, maka saya berhak marah. Karena Nabi Muhammad adalah junjungan saya. Marah saya kalau kau mengaku keturunan Nabi Muhammad tanpa bukti, maka saya marah dengan mengatakan kamu keturunan babi. Oke? Jadi kalau kau tidak benci, tidak. Tapi kalau kau tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan tidak bisa menunjukkan hablulu adalah hablu J1, maka saya berhak marah dan berhak mengingatkan kamu, dan marah saya adalah mengatakan kamu bukan keturunan Nabi tapi keturunan babi. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu, nyampe 1 bulan. Biar dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas. Kok masih dilakukan cinta kami dengan para habaib. Saya punya pikiran itu durian. Coba ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik cerita, umur 18 tahun diminta. Padahal beliau umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk pancingan minta izin sendiri sama walinya. Kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Duh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1 loh. Masih muda banget loh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Ada figura besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Beliau jual sama saya 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuma 500.000. Jadi udahlah, nggak usah jual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Ya tetap ngoyak, bahkan melaknat. Pada akhirnya saya hutang-hutang. Itu asli itu. Namanya muhibin loh, muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakap. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya, saya kalau depan Habib siapapun Habibnya ya menunduk saya. Tapi akhir-akhir ini loh, Masya Allah, saya itu sering kok Habib itu hutang sama saya nggak dibayar. sering dari nggak perlu saya sebutkan lah, banyak pokoknya, banyak. Jadi ini yang menjadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan, masa iya ada dzurriyyati Rasul seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah habaib, silsilah Ba'alawi, nyambung Rasul. Bukannya tidak percaya, hanya eskal. Jadi beliau ini benar-benar dzurriyyah Rasul apa tidak gitu loh. Masa dzurriyyah Rasul seperti itu gitu loh.
Pokoknya kami selalu cinta dengan Dzurriyyati Rasul. Tapi kalau ada oknum, kalau ada siapalah, kemudian nasabnya keliru, kemudian apa itu akhlaknya keliru, sampai kapanpun kita semua juga tidak hormat. Ini bapak-bapak ini ada yang saya tanya, kamu yang beredar ini, Dzurriyyah Rasul yang beredar ini, apa Habib-Habib yang beredar ini, yang akhlaknya tidak seperti itu, kamu percaya nggak kalau beliau itu dzurriyyahnya Rasulullah? Nggak percaya. Ini tamu-tamu ini nggak percaya semua. Yang asli aku yakin beliau percaya yang asli. Bila mana akhlaknya memper-memper, gitu Pak? Ya. Gitu Pak? Pengemis sama Habib apa bedanya? Beda lah Bang. Pengemis itu Assalamualaikum Pak, Bu, belum makan, minta sedikit dari rezekinya disisihkan. Waduh, saya pun nggak ada, mohon maaf ya. Ya udah, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Pergi dia. Oh Habib, 20 juta ya. Sapi 1 ekor. Mobil 1, Alfa. Nggak ada. Kamu kualat, kamu nggak akan dapat syafaat. Kamu tidak tahu, ahli bait ini di dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah. Kamu jangan macam-macam ente. Rasulullah itu dulu tidak pernah meminta bayaran atas jasanya untuk mengislamkan masyarakat di dunia yang sekarang menjadi umatnya. Jadi marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husain Syihab dari Palembang. Kalau keluarga Syihab, Prof. Quraish Syihab, Alwi Syihab, Najwa Syihab itu dari Syihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Lah Ustaz kok tahu loh, yang saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Ashirah. Kitab Khidmatul Ashirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Ashirah. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsul Dhairah. Ini pegangan utama dari Rabi'atul Alawiyah. Harus punya. Jadi dari Palembang. Jadi mohon maaf nih, ini nanti kita bukan mentelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian dzurriyyah Nabi supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan nabi saya, nabi kami gitu loh. Kalau berhubungan dengan selain nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin untuk apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan nabi kami, nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis, enggak. Mengatakan saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan ya enggak. Saya asli Jawa, istri saya Madura, keponakan saya Bayar kan sama. Misalkan ini Kang Mas KRT Fatih Wiradiningrat itu suku Jawa Mataraman. Ya, misalkan saya mengatakan seperti itu masuk rasis kan ya enggak. Identitas orang per orang disampaikan dengan sesuai datanya, itu nggak apa-apa. Ya misalkan saya mengatakan Prof. Quraish Syihab itu dari marga Ba'alawi, Hadrami. Dulunya adalah leluhurnya itu berasal dari Makassar, hijrahan dari ya Palembang, ya Sulawesi, dari Aceh, ya Malaka, ya dari Hadramaut sana. Kan masa ini termasuk bagian daripada rasis kan ya tidak. Meluruskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan dolim. Kalau dolim itu wadu usyai'in ila ghairi mahalli, selain pada tempatnya. Ini pada tempatnya. Jadi marga Syihab bukan sahab.
bukan pakai SH. SH itu huruf Arabnya short. Tapi kalau SY itu huruf Arabnya shin, 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 bukan short. Jadi Syihab, Ahmad Syihabuddin atau Ahmad Syahabuddin. Tolong nanti diingat-ingat terus nih, sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Syihab. Najwa Syihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Syihab. Bukan Najwa Syihab, anaknya Prof. Qores Syihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi wajahnya juga beda-beda karena asal-usul leluhurnya juga beda, cuma satu klan yang sama. Yang Prof. Qores Syihab berasal dari Syihab Makassar, kalau Habib Rizik Syihab berasal dari Syihab Palembang. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya. Dan telah kami sampaikan dalam tema beberapa jam yang lalu, apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Syihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Syihab dari Indonesia. Dari DNA yang lengkap ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas. Hasilnya sudah sesuai ya. Sesuai dengan perkiraan. Nah, yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab. Bukan berasal dari Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya nggak bisa ditampilkan ya, di deskripsi karena tidak berupa video ya, nggak bisa, ada tulisan. Sudah saya baca, ya, sudah saya baca semuanya ada namanya Ahmad Syihab atau Syihab from Indonesia. Oke, saya bukakan guys sebentar ya, biar mantap. I did, bukan I did, ya. Harus benar-benar mantap, harus yakin, seyakin-yakinnya. Dikira nanti saya bohong kepada panjenengan semua. Ini pernah di setting tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitatul Alawiyah, ya. Dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Syihab atau Syihab, keluarga Syekh Syihab from Indonesia, hasil tes DNA-nya GM201. Tidak J1, tidak J2 atau O atau R atau S atau apa enggak. Jadi jelas